Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Di video kali ini kita akan belajar menggambar grafik fungsi rasional. Nah, bagaimana sih cara menggambarnya? Ada beberapa langkah yang harus kalian lakukan dalam menggambar grafik fungsi rasional. Yang pertama adalah kalian harus menentukan asimtot tegaknya terlebih dahulu. Oke, kemudian yang kedua menentukan asimtot datar. Langkah yang ketiga, menentukan titik potong grafik dengan sumbu koordinat, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Kemudian yang terakhir adalah menentukan beberapa titik bantu, jika diperlukan. Ini pasti perlu sih untuk menggambar titik bantu. Jadi ini adalah 4 langkah umum dalam menggambar grafik fungsi rasional. Agar kalian lebih paham, kita langsung saja mencoba menggambar grafik fungsi rasional. Berikut ini adalah contoh soal yang pertama. Gambarlah grafik fungsi fx sama dengan 4 dikurang 2x per 3 dikurang x. Langkah pertama adalah menentukan asimtot tegaknya. Dalam menentukan asimtot tegak, perhatikan dulu fungsinya. Perhatikan apakah pembilang penyebutnya ini bisa difaktorkan. Oke, kalau misalnya tidak ada yang bisa difaktorkan, maka biarkan. Kemudian apakah ada yang bisa dicoret antara pembilang dan penyebutnya? Tidak ada. Maka kita tinggal fokus mencari pembuat 0 dari penyebutnya. Jadi di sini penyebutnya kita sama dengankan 0. Penyebutnya adalah 3 dikurang X. Kita sama dengankan 0, maka perhatikan di sini min X-nya bisa kita pindah ke ruas kanan. Jadinya seperti ini, 3 sama dengan X. Berarti X-nya itu sama dengan 3. Maka pembuat 0 dari penyebutnya itu adalah X sama dengan 3. Ini merupakan asimtot tegaknya. Maka selanjutnya kita gambar asimtot tegaknya dulu, X sama dengan 3. Yaitu berupa garis putus-putus yang vertikal, kemudian dia memotong sumbu X tepat di X sama dengan 3 seperti ini. Ini adalah asimtot tegaknya. Selanjutnya, langkah kedua, kita akan menentukan asimtot datarnya. Oke, masih ingat cara menentukan asimtot datar? Caranya adalah kalian tinggal fokus melihat pangkat atas dan pangkat bawahnya. Lebih tepatnya, pangkat tertinggi dari variabel X pada pembilang dan pangkat tertinggi dari variabel X pada penyebut. Perhatikan pembilang dan penyebutnya. Dari sini kita bisa melihat pangkat atasnya itu sama dengan 1. P atas, ini pangkat atas, itu sama dengan 1. Kemudian pangkat bawahnya, perhatikan, 3 dikurang X, pangkat bawahnya itu juga 1. Ternyata pangkat atas dan pangkat bawahnya itu sama. Masih ingat, kalau misalnya pangkatnya sama, maka asimtot datarnya itu adalah Y sama dengan koefisien atas dibagi koefisien bawah. Perhatikan koefisien atasnya. Koefisien atas ini adalah koefisien dari pangkat atas ya, atau variabel X yang pangkatnya tertinggi pada pembilang. Koefisiennya di sini adalah min 2. Maka koefisien atasnya ini adalah min 2 per koefisien bawahnya adalah di sini berapa? Min 1. Maka min 2 per min 1. Sama dengan 2 per 1. Sama dengan positif 2. Maka asimtot datarnya adalah Y sama dengan 2. Ini adalah asimtot datarnya. Selanjutnya tinggal kita gambar pada diagram Cartesius. Y sama dengan 2 berupa garis horizontal memotong sumbu X tepat di Y sama dengan 2. Seperti ini. Ini adalah asimtot datarnya. Langkah selanjutnya, langkah yang ketiga adalah kita akan mencari titik potong grafik dengan sumbu koordinatnya. Yang pertama, kita akan mencari titik potong terhadap sumbu X-nya. Ingat titik potong sumbu X itu ketika nilai Y-nya atau nilai Fx-nya itu sama dengan 0. Berarti di sini Fx sama dengan 4 dikurang 2x per 3 dikurang x. Fx-nya ini sama dengan 0. Maka 0 sama dengan 4 dikurang 2x per 3 dikurang x. Perhatikan ya, ini hasilnya sama dengan 0. 4 dikurang 2x per 3 dikurang x
hasilnya sama dengan 0 ketika pembilangnya ini sama dengan 0. Jadi kita tidak peduli penyebutnya ini hasilnya berapa, selama pembilangnya sama dengan 0, maka hasilnya pasti 0. Berarti di sini 0 itu sama dengan 4 dikurang 2x. Perhatikan, min 2x-nya bisa kita pindah ke ruas kiri, jadinya seperti ini, 2x sama dengan 4. Kita bagi kedua ruas dengan 2, kita peroleh x sama dengan 2. Maka titik potong sumbu x-nya itu adalah 2,0. Titiknya ada di sini. Oke, ini adalah titik potong terhadap sumbu x-nya. Koordinatnya adalah 2,0. Selanjutnya, kita akan mencari titik potong terhadap sumbu y-nya. Ingat titik potong sumbu y itu ketika x-nya sama dengan 0. Maka kita masukkan x sama dengan 0 ke dalam rumus fungsinya. Berarti f0 sama dengan 4 dikurang 2 dikali 0 per 3 dikurang 0. Sama dengan 4 dikurang 2 dikali 0 sama dengan 0 per 3. Berarti sama dengan 4 per 3. 4 per 3 itu sama dengan 1,33. Dan seterusnya. 3-3-nya berulang terus ya. Jadi kita bulatkan jadi 1,33. Selanjutnya kita gambar titiknya. 1,33 itu sekitar di sini. 1 lebih sedikit ya. Ini adalah titik potong terhadap sumbu y-nya, yaitu di 0,1,33. Ini adalah koordinatnya. 0,1,33. Oke, kita sudah menggambar titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y-nya. Langkah selanjutnya adalah kita akan menentukan beberapa titik bantu. Jadi kamu pilih beberapa nilai x yang kemudian nanti kamu akan masukkan ke dalam rumus fungsinya untuk menemukan titik koordinatnya. Oke, tips dari saya adalah kalau bisa kamu pilih titik-titik yang mendekati asimptotnya. Atau kalau kamu perhatikan, di sini kan ada asimptot tegak x sama dengan 3. Artinya x sama dengan 3 itu tidak termasuk ke dalam daerah asal dari fungsinya. Oke, jadi kamu pilih titik-titik yang ada di sebelah kiri asimptot tegak dan beberapa titik yang terletak di sebelah kanan asimptot tegak. Biar seimbang ya. Jadi x sama dengan 3 itu tepat di tengah-tengah dari titik bantu yang kamu cari. Kemudian kamu tulis dalam bentuk tabel seperti ini. Oke, di sini bisa kamu lihat x sama dengan 3. Oke, di sini saya arsir warna pink karena itu adalah asimptot tegaknya. Kemudian di sini saya pilih 3 titik yang ada di sebelah kiri asimptot tegak. Titik yang saya pilih adalah min 1, 1, dan 2,5. 2,5 itu ada di sini. Ini tuh titik 2,5. Kenapa saya pilih titik 2,5? Karena dia dekat sekali dengan asimptotnya, asimptot tegaknya. Kemudian saya pilih titik 1 dan min 1. Oke, cukup 3 titik atau minimal 2 titik lah yang kamu cari. Kemudian di sebelah kanan dari asimptot tegak, saya milih titik 3,5 dengan alasan yang sama karena dia sangat dekat dengan asimptot tegaknya. Kemudian saya pilih titik 5 dan 7. Cukup 3 saja. Oke, selanjutnya, perhatikan, kamu hitung, kamu masukkan min 1, 1, 2,5, 3,5, 5, dan 7 ke dalam rumus fungsinya untuk mencari fx-nya. Jadi kamu silakan hitung, manual boleh, pakai kalkulator boleh, terserah kalian. Setelah kita cari, maka kita ketemu fx-nya seperti ini. Yang pertama ini 1,5, maka koordinatnya, ya, x, fx-nya ini adalah koordinat titiknya, itu adalah min 1,1,5. Kemudian ketika x-nya kita masukkan 1, fx-nya sama dengan 1, maka koordinat titiknya adalah 1,1. Kemudian kita masukkan sisanya ya, 2,5, 3,5, 5, dan 7, maka kita peroleh fx-nya sebagai berikut. Oke, dari sini kita dapat koordinat titiknya sebagai berikut.
Saya tidak akan menunjukkan perhitungannya, kamu hitung sendiri, gampang ya. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus fungsinya. Oke, kita sudah dapat 6 titik bantu. Selanjutnya tinggal kamu gambar pada diagram Cartesiusnya. Titik yang pertama min 1,1,5. Oke, X-nya min 1, Y-nya 1,5. Titiknya itu ada di sini. Perhatikan titik ini tuh koordinatnya adalah min 1, kemudian 1,5. Dia sedikit agak ke atas dari titik potong sumbu Y-nya ya, karena 1,5. Selanjutnya titik yang kedua 1,1, titiknya ada di sini. X-nya 1, Y-nya 1. Ada di sini titiknya. Kemudian 2,5, min 2. X 2,5 ada di sini, min 2 ada di sini, maka titiknya pasti ada di sini. Oke, ini adalah titiknya. Selanjutnya, kita akan menggambar titik-titik yang ada di sebelah kanan asimtot tegaknya. Yang pertama ini koordinatnya X-nya 3,5, ini 3,5, Y-nya 6. Berarti titiknya ada di sini. 3,5,6. Ini dia titiknya. Kemudian 5,3. X-nya 5, Y-nya 3. Berarti titiknya ada di sini. Ini dia titiknya. Kemudian yang terakhir, X-nya 7, Y-nya 2,5. 7 di sini, 2,5 itu di sini, berarti titiknya ada di sini. Seperti ini. Oke, kita sudah menggambar semua titik bantunya. Maka langkah selanjutnya adalah kalian tinggal menghubungkan titik-titik ini dengan garis. Seperti ini. Oke, tinggal kalian hubungkan dengan garis seperti ini. Maka sekarang kita sudah mendapatkan grafik dari fungsi rasionalnya. Kelihatan ya? Kurvanya itu dia semakin mendekati ke asimtot tegak maupun datarnya. Ini adalah grafik fungsi rasional dari f(x) sama dengan 4 dikurang 2x per 3 dikurang x. Kalian paham ya dengan langkah-langkahnya? Mudah saja. Agar kalian lebih paham lagi, mari kita coba ke contoh soal yang kedua. Berikut ini contoh soalnya. Gambarlah grafik fungsi f(x) sama dengan 3x per x kuadrat ditambah 5x ditambah 4. Pertama, kita tentukan dulu asimtot tegaknya. Perhatikan fungsinya. Apakah pembilang dan penyebutnya ada yang bisa difaktorkan? Ada penyebutnya ya. Di sini pembilangnya 3x tidak bisa difaktorkan, jadi dibiarkan saja. Maka fungsinya bisa kita tulis seperti ini. Fungsi x sama dengan 3x per x kuadrat ditambah 5x ditambah 4. Penyebutnya bisa kita faktorkan menjadi atasnya 3x per x kuadrat ditambah 5x ditambah 4 itu sama dengan x plus 1 dikali x plus 4. Oke, perhatikan. Sekarang apakah pembilang dan penyebut ada yang bisa dicoret? Tidak ada. Maka sekarang kita tinggal fokus mencari pembuat 0 dari penyebutnya. Maka di sini penyebutnya kita sama dengan kan 0. X plus 1 dikali X ditambah 4 sama dengan 0. Maka kemungkinan yang pertama adalah X plus 1 sama dengan 0 atau X plus 4 sama dengan 0. X plus 1 sama dengan 0, maka X sama dengan min 1. X plus 4 sama dengan 0, maka X sama dengan min 4. X sama dengan min 1 dan X sama dengan min 4, ini merupakan asimtot tegaknya. Maka selanjutnya kita tinggal menggambar X sama dengan min 1 dan X sama dengan min 4. Maka gambar asimtot tegaknya seperti ini. Berupa garis putus-putus, vertikal, yang memotong di X sama dengan min 4 dan X sama dengan min 1. Di sini ada dua ya asimtot tegaknya. Selanjutnya kita akan mencari asimtot datarnya. Caranya bagaimana? Tinggal kamu perhatikan pangkat atas dan pangkat bawahnya dulu. Perhatikan pangkat atasnya, pangkat tertinggi variabel X-nya itu sama dengan 1. Kita tulis di sini, pangkat atas, P atas, ini pangkat atas, itu sama dengan 1. Kemudian perhatikan pangkat bawahnya, X kuadrat ditambah 5X ditambah 4.
pangkat tertingginya adalah 2, maka di sini kita tulis pangkat bawah itu sama dengan 2. Perhatikan, pangkat atas kurang dari pangkat bawah. Maka asimtot datarnya adalah Y sama dengan 0. Karena pangkat atasnya kurang dari pangkat bawah. Ini adalah asimtot datarnya. Kita gambar garisnya. Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 itu sama dengan sumbu X-nya. Oke, ini kita sudah gambar ya. Asimtot datarnya Y sama dengan 0. Langkah selanjutnya, menentukan titik potong grafik dengan sumbu koordinat. Oke, kita mulai dari titik potong sumbu X dulu. Ini ketika nilai Y-nya atau nilai fx-nya itu sama dengan 0. Maka di sini kita tulis fx sama dengan 3x per x kuadrat ditambah 5x ditambah 4. Fx-nya kita ganti dengan 0, maka persamaannya menjadi 0 sama dengan 3x per x kuadrat ditambah 5x ditambah 4. Perhatikan, 3x per x kuadrat ditambah 5x ditambah 4, hasilnya 0, itu ketika pembilangnya sama dengan 0. Jadi di sini 0 itu harus sama dengan 3x. 3 dikali x sama dengan 0, maka x sama dengan 0. Jadi titik potong sumbu X-nya itu adalah 0,0. Oke, selanjutnya tinggal kita gambar titiknya. Berikut ini adalah titiknya. Titik potong terhadap sumbu X-nya. Selanjutnya kita akan mencari titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong sumbu Y itu ketika X-nya sama dengan 0. Maka kita akan mencari nilai fungsinya ketika X-nya sama dengan 0. Berarti 3 dikali 0 per 0 kuadrat ditambah 5 dikali 0 ditambah 4. 3 dikali 0 sama dengan 0, 0 per 4. Sama dengan 0. Ternyata titik potong sumbu Y-nya itu sama dengan titik potong sumbu X-nya, yaitu di titik 0,0. Berarti sudah kita gambar. Setelah mencari titik potong grafik dengan sumbu koordinatnya, maka langkah selanjutnya adalah kita akan menentukan beberapa titik bantu. Perhatikan, untuk menentukan titik bantunya, kamu lihat asimtot tegaknya dulu. Perhatikan ya, setelah kita gambar garis asimtot tegaknya, ini terbentuk 3 daerah. Ini daerah yang pertama, di sebelah kiri asimtot X sama dengan min 4. Kemudian daerah yang kedua itu antara min 4 dan min 1. Kemudian yang ketiga ini daerah di sebelah kanan asimtot X sama dengan min 1. Di sini, untuk di sebelah kiri X sama dengan min 4, saya pilih 2 titik. Kemudian antara min 4 dan min 1, saya pilih 3 titik. Kemudian setelah min 1, di sebelah kanan min 1, saya pilih cukup 2 titik saja. Berikut ini adalah titik-titiknya. Oke, selanjutnya dari titik yang kamu pilih ini, tinggal kamu masukkan ke dalam rumus fungsinya. Kamu hitung, dihitung manual boleh, kalkulator boleh, silahkan. Maka kita peroleh nilai fungsinya sebagai berikut. Nah, dari sini kita bisa dapat koordinat titiknya, x, fx. Setelah kita dapat koordinat titiknya, tinggal kita gambar. Dimulai dari titik yang pertama, X-nya min 7, Y-nya min 1,17. Maka titiknya ada di sini. X-nya min 7, Y-nya itu min 1,17. Berarti min 1 lebih sedikit. Kira-kira di sini. Nah, kira-kira di sini ya. Ini min 1 lebih sedikit. Selanjutnya titiknya X-nya min 5, Y-nya min 3,75. Min 3 ada di sini, min 3,75 berarti dia mendekati min 4. Kira-kira ada di sini. Oke, ini adalah titiknya. Selanjutnya, titik min 3,4,5. X-nya min 3, Y-nya 4,5, berarti ada di sini.
Selanjutnya titiknya min 2,3. Min 2 di sini, 3 ada di sini. Kemudian min 1,5. Min 1,5 itu berarti letaknya di sini X-nya. Kemudian Y-nya 3,6. Berarti titiknya ada di sekitar sini. 3,5 lebih sedikit. Kira-kira di sini. Selanjutnya titik 0,33. X-nya 2, Y-nya 0,33. Kira-kira di sini. Oke, kemudian X-nya 4, Y-nya 0,3. Kira-kira ada di sini. Oke, kita sudah menggambar semua titik bantunya. Langkah selanjutnya adalah kita tinggal menghubungkan titik-titik ini dengan garis lengkung. Gambar garisnya nggak usah kaku-kaku, yang lemas saja. Maka akan terbentuk grafik seperti ini. Oke, perhatikan grafiknya ini mendekati asimptotnya. Jadi ini adalah grafik fungsi dari 3x per x kuadrat ditambah 5x ditambah 4. Nah, coba kamu perhatikan kurva warna hijau yang ada di sebelah kanan ini. Perhatikan, ternyata grafiknya ini memotong asimptot datarnya. Padahal sebelumnya saya pernah bilang bahwa asimptot itu adalah garis yang didekati oleh grafik tapi tidak pernah disentuh bahkan dipotong. Nah, ternyata bisa terjadi grafiknya itu memotong asimptot datarnya. Jadi boleh ya. Oke, poin penting dari asimptot itu bukan tentang grafiknya memotong asimptot atau tidak, tapi kamu lihat tingkah grafiknya. Perhatikan, grafiknya ini dia mendekati asimptotnya nilainya. Jadi asimptot itu pengertiannya lebih ke kurvanya itu mendekati garisnya nilainya. Kelihatan ya di sini kurva warna hijaunya ini semakin ke arah kanan, ke positif tak hingga, nilainya itu semakin mendekati Y sama dengan 0. Oke, jadi boleh ya grafiknya itu memotong sumbu X. Seperti ini contohnya. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham tentang cara menggambar grafik fungsi dari rasional? Kalau sudah, maka selesai pembahasan video kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Semoga kalian paham. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.